Terima kasih Anda masih bersama kami di Kabar Petang. Kita lanjutkan dialog. Saya ingin ke Mas Hanta. Mas Hanta, sebenarnya apa sih membuat partai koalisi ini tidak terlalu menentukan dalam pemilu pada kali ini begitu ya, terutama dalam Pilpres, karena kan banyak juga yang tadi seperti Mas Hanta jabarkan tidak sesolid itu. Artinya ada faktor penentu tidak solid itu karena kepentingan masing-masing caleg, kader, atau seperti apa? Ya, kalaulah misalnya, tapi memang selalu di Pilpres itu faktor figur lebih kuat daripada partai, karena partai ID kita juga memang rendah ya dibanding pengaruh figur ID, saya istilahkan personal ID. Ya, orang teridentifikasi pada figur ketika musim Pilpres itu kuat sekali. Dia memilih karena memilih Prabowo misalnya, karena Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Nah, tapi saya punya data untuk membandingkan. Misalnya kami rilis di seminggu menjelang pemilu di Jawa Timur dan juga nasional. Di Jawa Timur itu pemenangnya PKB, kami rilis survei pada saat itu. Sekarang mungkin juga terlihat memang PKB di hasil KPU dan quick count. Nah, di sana PKB, tapi pemilih NU yang banyak di Jawa Timur itu partainya tetap PKB, tapi capresnya mereka Prabowo Gibran. Begitu juga di level nasional. Kita ngelihat di 01 saja dulu, PKB dan Nasdem. Itu partainya lebih banyak memilih Prabowo Gibran. Itu karena beberapa hal menurut saya. Satu, ini menunjukkan gagalnya. Tadi harapan kan Muhaimin Iskandar bisa membawa suara PKB ke Anies Baswedan. Ternyata kan gagal. Terbukti ternyata lebih banyak memilih Prabowo yang memilih PKB partai Muhaimin Iskandar sendiri. Jadi eksperimentasi pilihan Nasdem memilih Muhaimin itu keliru, terbukti karena justru gagal dalam konteks ini. Saya kira beda misalnya dulu AHY, bukan kita mundur itu sedikit soal perubahan, itu kuat di PKS justru ke Anies Baswedan karena mereka berada di luar pemerintahan misalnya, sementara PKB dan Nasdem kan di dalam pemerintahan. Genetik politiknya dekat juga dengan Jokowi, sehingga lebih banyak memilih Prabowo Gibran memang pemilih Nasdem dan PKB. PKS saja yang lebih banyak ke Anies Baswedan. Begitu juga di nasional. Jadi ini menunjukkan bahwa mesin partai sebenarnya tidak terlalu pengaruh, tidak terlalu dominan. Orang datang ke Pilpres itu, dan ini sekaligus ya titik tanda petik kelemahan ketika Pilpres dan Pileg dilakukan serentak. Orang lebih menganggap menganggap Pilpres itu jauh lebih penting bagi mereka ketimbang Pileg. Nah, mungkin tingkat partisipasi Pilpres itu juga lebih tinggi daripada Pileg, bisa dicek itu datanya. Ini saya kira faktor yang menyebabkan bahwa gagalnya partai-partai melakukan pemilihan kedua. Bisa jadi memang caleg itu bukan mereka yang bekerja, justru caleg berharap kotel efek. Mereka berharap supaya ada ikutan ketika pemilih Anies, mereka dapat tumpahannya. Pemilih Prabowo mereka dapat tumpahan. Padahal mestinya logika partai, caleg justru bagian dari mesin pengepul suara. Mereka harus bekerja. Nah, justru para caleg-caleg bekerja kurang efektif ketimbang misalnya tokoh Jawa Timur misalnya Kofifa, itu jauh lebih berpengaruh ketimbang caleg-calegnya partai. Begitu juga Ridwan Kamil di Jawa Barat misalnya, atau tokoh-tokoh yang lainnya. Jadi ketokohan itu relatif lebih determinan untuk Pilpres. Beda untuk di konteks caleg ya, memilih partai. Alasannya memang berbeda, lebih pada caleg dan sebagainya. Nah, efeknya yang terjadi pada saat ini, proyeksi postur koalisi ke depan itu, kemungkinan Prabowo Gibran pemenang Pilpres, tetapi belum cukup mayoritas di parlemen. Kalau tadi saya katakan 43-45% gabungan 4 partai pendukungnya, maka ini PR besar. Kemungkinan besar Prabowo Gibran membutuhkan komunikasi, lobby-lobby politik untuk menggoda, merayu partai di luar pemerintahan. Ada 4 tadi, selain P3 ya, kita belum tahu lolos atau tidak ke parlemen. Nah, ini yang kemungkinan dugaan saya, PKB ada partai paling pertama yang prioritas akan diajak ke dalam pemerintahan. Lalu yang kedua baru Partai Nasdem, karena tadi genetik politiknya mereka memang berada dalam pemerintahan saat ini. Baru yang ketiga PD Perjuangan dan PKS. Tapi dalam konteks demokrasi saya berharap PKB saja masuk itu sudah cukup 55%. Kalau ditambah Nasdem udah besar lagi 65% jadinya. Nah, mudah-mudahan PD Perjuangan, PKS bisa berada di luar pemerintahan untuk menjadi oposisi agar demokrasi kita tetap sehat dan pemerintahan berjalan efektif. Parlemen maupun eksekutifnya sama-sama kuat ke depan. Oke, itu soal postur parlemen nanti kita akan dalami, Mas Hanta, tapi saya mau ke Mas Hanggoro lagi. Mas Hanggoro, kok tadi kita mengutip data yang disampaikan oleh Mas Hanta bahwa misalnya tokoh ini fokusnya pada Pilpres. Artinya apakah bisa diartikan bahwa pemilu yang dilangsungkan secara serentak, baik itu Pileg maupun Pilpres ini bisa memecah konsentrasi dari masing-masing kandidat di dalamnya?
Kalau dari sisi pemilih tentu iya ya. Pemilih kalau dari sisi pemilih dia akan memiliki banyak pilihan yang harus dia fokuskan kalau dalam caleg, DPD maupun pilpres. Tapi kalau dalam sisi caleg sendiri, dia tentunya seperti saya setuju dengan Bang Hanta, mereka kan berharap pada kotel efek. Nah, sebenarnya dua pihak ini, baik pemilih maupun caleg ini bekerja secara rasional. Kalau pemilih memilih berdasarkan apa yang dia dapat gitu ya, program apa yang berdampak bagi dia. Kalau caleg sepanjang itu membuat dia lolos ke Senayan akan dilakukan. Ya, apakah itu berbanding lurus dengan perintah partai atau tidak? Kalau kemudian itu tidak membuat dia lolos ke Senayan, ya nggak akan dilakukan. Karena kepentingannya dia adalah lolos ke Senayan. Ini disebabkan karena apa? Karena figur capres yang diusung oleh partainya mungkin saja tidak terlalu powerful bagi dia untuk dia menjadi die-hard akhirnya gitu ya, memperjuangkan dengan sukacita, dengan sangat kuat gitu. Nah, kenapa saya lihat di sini karena memang kalau dari sisi data ini kan kita banyak menganalisa Prabowo versus Ganjar sebenarnya. Kenapa? Karena sampainya 2 putaran ini kan karena penurunan Ganjar yang cukup signifikan. Ya, yang padahal kemarin survei terakhir LSI itu Prabowo di angka 53,5%. Ini sebenarnya juga masih rentan apakah 1 atau 2 putaran gitu ya. Andai saja Ganjar bisa mempertahankan wilayah di Jawa Tengah ya, di basis-basisnya seperti di Bali, di NTT, bisa jadi akan 2 putaran. Tapi ini kan kemudian turun. Why? Kemudian ya menjadi pertanyaan pentingnya kan. Yang pertama memang faktor ketokohan Ganjar di internal sendiri di pemilih PDIP tidak cukup membuat mereka loyal memilih Ganjar. Sebenarnya data ini sudah bisa kita lihat sebelum masa tenang ketika LSI Indonesia merilis survei bahwa strong voter Ganjar memang hanya sekitar 16%. 16,8 tepatnya gitu ya. Jadi sebenarnya kalau dari sisi suara yang dia dapat, dia mendapatkan pemilih-pemilih loyal dia kemarin saja, tidak bisa mengambil di luar wilayah itu. Padahal masih ada soft votersnya Prabowo misalnya ada 5,6%, soft votersnya Anies masih 2,8%, yang berpeluang dia juga masih goda-goda. Ternyata tidak cukup godaan ini untuk membuat migrasi suara mereka ke Ganjar. Nah, inilah yang menyebabkan terjadinya akhirnya 1 putaran versi quick count ya, dan tidak cukup masifnya kerja caleg maupun pemilihnya untuk mayoritas ke Ganjar. Baik, nanti kita juga akan membahas ya bagaimana dari ketokohan baik itu Prabowo dan juga Gibran, seberapa jauh ketokohan keduanya ini bisa paling tidak dalam posisi saat ini ya, yang paling menentukan itu sebenarnya sosok dari Prabowo sendiri atau dari Gibran, karena kalau kita lihat memang pemilih milenial juga cukup tinggi begitu, apakah karena faktor dari Gibran atau dari Prabowo, tapi nanti kita bahas usai jeda. Kabar Petang segera kembali.